Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sefrekuensi, bertemu lagi dengan saya Ngayas Rizky dan tentunya masih di channel kesayangan saya ini. Nah sobat sefrekuensi, apakah kalian masih ingat dengan video saya yang ini? Ya, di video saya yang ini adalah video ketika saya mengunboxing jas hujan Tromex Mohu ini. Seperti biasa, ketika saya mengunboxing sebuah barang, saya akan memberikan reviewnya ketika saya sudah menggunakan barang tersebut selama minimal 6 bulan. Maka dari itu, di video kali ini saya akan membuatkan review mengenai jas hujan Tromex Mohu ini karena saya sudah menggunakannya selama 7 bulan. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke videonya. Let's go. Oke, sobat sefrekuensi, jadi sebelum saya memberikan review atau share pengalaman mengenai penggunaan jas hujan Tromex Mohu ini, perlu saya tekankan bahwa review mengenai penggunaan jas hujan Tromex Mohu ini adalah sesuai dengan opini pribadi saya ataupun sesuai dengan pengalaman yang saya alami ketika menggunakan jas hujan Tromex Mohu ini. Jadi kalau ada di antara kalian yang memiliki pengalaman-pengalaman lain mengenai penggunaan jas hujan Tromex Mohu ini, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar supaya kita semua mendapatkan lebih banyak informasi mengenai jas hujan Tromex Mohu ini. Oke, jadi kita lanjutkan ke reviewnya. Baiklah sobat sefrekuensi, tentunya ketika kita menggunakan sebuah produk ada kelebihan dan juga kekurangan dari produk tersebut, termasuk dari jas hujan Tromex Mohu ini. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan pertama dari jas hujan Tromex Mohu ini adalah mudah dan simple ketika digunakan. Ya, walaupun kita menggunakan tas dengan ukuran diameter 20 liter, jas hujan Tromex Mohu ini bisa menampung ataupun bisa mewadahi tubuh kita sekaligus dengan tas tersebut, karena di bagian jasnya itu memang didesain bisa menampung sekaligus ketika kita menggunakan ransel berukuran maksimal 20 liter. Itu kelebihan yang pertama dari jas hujan Tromex Mohu ini. Nah, untuk kelebihan yang kedua, yaitu jas hujan Tromex Mohu ini saya sangat-sangat salut di bagian jasnya, karena kebanyakan di bagian jasnya itu di bagian leher itu kan dia biasanya itu kan rembes ya, di bagian leher ataupun tengah sini itu biasanya rembes karena ada resleting ataupun ada klipnya seperti itu. Tapi jas hujan Tromex Mohu ini karena dia modelnya langsungan dan di bagian lehernya itu ada seperti dibuatkan layer yang bisa menutup sampai atas, bahkan sampai di bagian dagu. Jadi saya selama menggunakan jas hujan Tromex Mohu ini bahkan tidak pernah merasakan rembes atau belum pernah mengalami rembes di bagian leher ke bawah sampai di bagian tubuh saya di bagian tengah sini. Jadi saya sangat-sangat apresiasi, saya sangat salut dengan jas hujan Tromex Mohu ini, terutama di bagian jasnya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga, jas hujan Tromex Mohu ini sangat-sangat ringan ketika dibawa kemana-mana, mau dimasukkan ke dalam tas ataupun di dalam jok. Dia juga tidak terlalu memakan tempat karena dia terbuat dari PVC dengan ketebalan 0,15 mm. Jadi simple sih untuk kelebihan-kelebihan dari jas hujan Tromex Mohu ini, karena ya memang jas hujannya tuh sangat simple, tidak ada fitur-fitur seperti kantong ataupun apalah, pokoknya tidak ada. Intinya dia hanya jas hujan yang terbuat dari bahan PVC dengan ketebalan 0,15 mm yang sangat-sangat tipis sih sebenarnya, tapi di bagian jasnya itu sangat-sangat kuat dan juga tidak rembes ketika dia hujan gerimis ataupun hujan yang sangat lebat. Saya belum pernah mengalami rembes ketika hujan gerimis maupun lebat. Seperti itu untuk kelebihan dari jas hujan Tromex Mohu ini. Oke, kita masuk ke kekurangan dari jas hujan Tromex Mohu ini. Setelah saya menggunakan jas hujan Tromex Mohu ini selama 7 bulan ini, saya mengalami beberapa kendala-kendala yang ada pada jas hujan Tromex Mohu ini. Yang pertama yang saya alami yaitu rembes di bagian celana. Ya, memang saya sedikit khawatir dengan jas hujan Tromex Mohu ini. Ketika unboxing pun saya juga sedikit khawatir karena memang
ketebalan dari jas hujan Tromex Mohu ini hanya 0,15 mm. Bisa dikatakan ini sangat-sangat tipis. Yang saya tidak expect atau saya tidak menyangka itu di bagian jasnya, dia memang sangat-sangat kuat untuk menahan hujan. Bahkan sampai hujan deras, saya melakukan perjalanan panjang itu pun dia tidak rembes. Tapi sayangnya di bagian celananya, terutama di bagian selangkangan, itu dia ternyata rembes. Dan ini saya alami ketika itu sorry, sedikit iklan. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ketika itu saya alami di sekitaran 3 bulan setelah pemakaian jas hujan Tromex Mohu ini. Jadi saya menggunakan jas hujan Tromex Mohu ini sekitar bulan April, bulan 4, Januari, Februari, Maret, April, iya, di bulan Juli atau Agustus sekitar itu saya melakukan perjalanan luar kota ke Wonosari. Enggak luar kota juga sih, itu masih satu provinsi DIY. Cuman dari Sleman ke Wonosari ada sekitar perjalanan itu ada mungkin sekitar 1 jam 145 menit, 50 sampai 60 menit lah kalau dari sini. Nah, saya mengalami rembes di bagian selangkangan ketika saya sampai lokasi. Kok ternyata waktu saya cek celana saya basah, dan ketika pulang pun, ketika itu juga berangkat pulang hujan, ketika pulang saya juga mengecek ternyata benar jas hujan Tromex Mohu ini setelah saya gunakan selama 3 bulan dia mulai rembes di bagian celananya, yaitu di bagian selangkangan. Itu kendala yang pertama yang saya temui. Untuk kendala yang kedua yang saya alami dari jas hujan Tromex Mohu ini adalah di bagian pergelangan. Jadi di bagian pergelangan ini saya nggak tahu juga, karena di bagian pergelangan ini sudah tertutup dengan rapat sebenarnya dari velcro-nya, dia sudah saya tutup dengan rapat. Itu ketika saya gunakan perjalanan jauh dan hujan deras, saya tidak tahu tuh dia airnya masuk ke bagian tangan saya. Jadi setiap saya menggunakan motor berkendara seperti ini, dia masuk ke bagian sini dan juga sini. Mungkin entah saya yang terlalu kurus ataupun karena faktor lain, saya juga tidak tahu. Karena ini saya alami ketika hujan deras saja seperti itu. Tapi kalau ketika hujannya tidak lebat, tidak deras, dia tidak sampai dia masuk ke dalam tangan saya. Dan itu pun saya juga alami di jas hujan yang sebelumnya yang pernah saya pakai juga, yaitu jas hujan Sunflower. Itu juga dia di bagian tangannya itu kemasukan air. Itu ya saya juga tidak tahu faktornya juga apa, tapi kemungkinan besar ya karena hujan lebat dan juga intensitas hujan yang sangat lama durasinya, dan saya menggunakan perjalanan jarak jauh. Mungkin itu penyebabnya. Tapi overall di bagian tangan tidak terlalu mengganggu kalau menurut saya. Tapi ya kalau kita menggunakan lengan panjang itu cukup mengganggu sih. Tapi kalau kita menggunakan lengan pendek itu tidak mengganggu. Nah, itu untuk kelemahan yang kedua yang saya alami dari jas hujan Tromex Mohu. Nah, yang ketiga dari kelemahan jas hujan Tromex Mohu ini adalah yang ketiga, yaitu panas ketika digunakan. Jujur saja saya selama menggunakan jas hujan Tromex Mohu ini yang paling saya tidak nyaman, yaitu karena dia sangat-sangat panas ketika digunakan. Mungkin karena dia bahannya terbuat dari PVC mungkin ya, walaupun ketebalannya hanya 0,15 mm, tapi sangat-sangat panas ketika digunakan. Bahkan dia ketika kita menggunakan jas hujan Tromex Mohu ini, kemudian sudah reda hujannya, ketika kita tidak langsung copot, mungkin kita melanjutkan perjalanan, kemudian mungkin agak lama waktu kita melanjutkan perjalanan ini dan tidak kita lepas jas hujannya, itu biasanya di dalam tubuh kita itu sampai berkeringat. Biasanya tangan saya itu berkeringat, bagian leher juga berkeringat karena saking panasnya dari jas hujan Tromex Mohu ini. Oke, jadi itu sih kelemahan-kelemahan yang saya dapatkan dari jas hujan Tromex Mohu ini. Oke. Nah, baiklah sobat sefrekuensi, jadi kurang lebih itulah review yang dapat saya ambil dari pengalaman saya selama menggunakan jas hujan Tromex Mohu ini. Mungkin jika kalian ada
pengalaman-pengalaman lain ketika kalian menggunakan jas hujan Tromex Mohu ini bisa kalian tuliskan di kolom komentar dari video ini. Nah, jadi kurang lebih videonya seperti itu dulu. Saya minta kepada kalian untuk membantu saya untuk mengembangkan lebih jauh lagi channel YouTube ini untuk menuju ke 1000 subscriber yang pertama dengan cara kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah, nyalakan notifikasinya, tinggalkan like serta komen kalian, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.